Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online teman-teman. Indonesia adalah negara kaya. Indonesia adalah negara yang diinginkan oleh seluruh dunia. Mulai dari kekayaan baharinya, kekayaan mineralnya, perkebunan, bahkan teman-teman, Indonesia juga menyimpan energi-energi natural yang sangat melimpah. Dan tentu kekayaan ini mengundang banyak sekali mata-mata jahat yang ingin menguasai kembali Indonesia. Indonesia memang dulu pernah dikuasai hingga 3 abad lamanya oleh negara-negara barat, khususnya Belanda, Portugis, Inggris yang dulu pernah bercokol di Indonesia untuk menguasai sumber daya alamnya. Kita juga harus menelan pil pahit setelah era kemerdekaan. Selama hampir 30 tahun lebih teman-teman, kita berada didominasi Amerika Serikat. Berbagai kepentingan politik luar negeri kita dipengaruhi oleh keputusan Amerika, karena saat itu memang Indonesia sangat terpengaruh oleh Amerika Serikat. Tapi hari ini teman-teman, di era Pak Jokowi, di era Pak Prabowo, Indonesia mulai berbenah. Indonesia mulai ingin mandiri, berdiri di kaki sendiri, mengolah hasil kekayaannya sendiri. Melalui hilirisasi, melalui berbagai program-program yang revolusioner, Indonesia kini mulai bangkit menjadi salah satu negara industri yang patut diperhitungkan dalam skala global. Teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama menyaksikan salah satu penyampaian yang sangat tegas dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah tinggal landas. Indonesia tinggal selangkah lagi menjadi negara maju, tapi ancamannya tetap main-main teman-teman. Ancaman perang, ancaman invasi, bahkan pemberontakan bisa saja terjadi untuk menggagalkan langkah Indonesia menjadi negara maju. Informasi ini teman-teman kita dapat dari merdeka.com di kanal YouTube-nya, di video yang berjudul Pesan Tegas Prabowo Subianto Singgung Para Pembohongan Undang-Undang Dasar Hingga Kepungan Perang. Dalam press release-nya, singkatnya di sini teman-teman, Bapak Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk tetap bersatu, tidak mau terpecah belah oleh kekuatan-kekuatan asing. Dia mengingatkan saat ini Indonesia tengah bersiap lepas landas menuju negara maju. Prabowo pun juga berjanji saat menerima mandat sebagai Presiden RI ke-8 akan berusaha melawan segala bentuk kecurangan. Selain itu, ia pun akan berupaya untuk melindungi kaum lemah dan juga bersiap-siap jika ada negara-negara yang ingin menyerang atau menginvasi Indonesia. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Marilah kita bersatu, jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni
perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang berkomitmen, berjanji akan membawa Indonesia memberantas korupsi, membuat Indonesia menjadi negara maju. Bapak Prabowo pun tak melupakan terkait pentingnya pertahanan Indonesia, di mana Indonesia memang adalah permata bagai harta karun bagi dunia ini. Kita kalau misalnya mau melihat di Indonesia teman-teman, di kelautan, kita begitu banyak teman-teman harta kekayaan yang tersimpan di laut-laut Indonesia. Selanjutnya kita lihat juga mineral, kita sangat kaya, ada bauksit, ada timah, ada nikel, emas, tembaga. Itu adalah berbagai harta karun dunia. Kita lihat juga perkebunan Indonesia. Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit dunia, dan tentu teman-teman kelapa sawit ini memang adalah minyak ya CPO yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Jadi agak aneh teman-teman, sebenarnya agak aneh teman-teman kalau misalnya Indonesia tidak bisa menjadi negara maju, karena negara-negara barat itu mati-matian nyari nikel untuk dibuat menjadi kendaraan listrik. Tapi di Indonesia seperti di pekarangan rumah kita sendiri, ada nikelnya, ada emasnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mau berusaha, ya Indonesia nggak akan pernah jadi negara maju seperti era-era sebelumnya, di mana Indonesia sangat senang menjual kekayaan alamnya dengan harga murah hanya karena diberikan suap oleh negara-negara barat untuk para pemimpin-pemimpin korup. Dan hal ini teman-teman mulai dirubah di era Pak Jokowi. Hilirisasi menjadi hal yang penting, hilirisasi menjadi prioritas, dan kita menstop menjual sumber daya alam kita dengan harga murah. Dan tentu teman-teman, keputusan berani ini mengundang ancaman yang lebih besar lagi. Negara-negara barat tengah bersiap menunggu Indonesia lengah, menunggu Indonesia lemah, menunggu Indonesia lupa untuk memperkuat tentaranya, pasukannya. Dan saat itulah teman-teman, jangan sampai berpikir Indonesia bakal selalu aman. Karena saat kita berpikiran seperti itu, negara-negara barat, Amerika, Uni Eropa, ataupun negara yang lain mungkin bisa saja datang ke Indonesia untuk kembali menguasai Indonesia. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Ini sebagai pengingat saja buat kita semua, biar kita tidak terlalu terlena ya hidup di Indonesia dengan begitu banyak kekayaannya. Jangan sampai kita terlena dan membiarkan kita lupa diri untuk memperkuat senjata-senjata kita, pertahanan kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.